Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 Kewarganegaraan akan mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu Wawasan Nusantara. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri, Giovanno Yuri Richard, dengan NIM I032104. Saya Giovanka Mandarianto, NIM I0321-055. Saya Muaradia Intansari, NIM I0321-069. Saya Muhammad Mufti Zuhud, NIM I0321-073. Saya Najwa Mumtaz, NIM I0321-076. Selanjutnya, yang pertama ada konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dapat diartikan secara etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas atau bahasa Jawa yang artinya pandangan, sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa dan Antara. Dapat ditafsirkan bahwa kata Nusa dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa. Kata Antara dapat diartikan sebagai antara dan laut. Jadi penggabungan kata Nusa dan Antara menjadi kata Nusantara. Dapat diartikan sebagai kepulauan yang ada di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Pengertian terminologi umumnya adalah pengertian istilah menurut para ahli atau tokoh dan lembaga yang mengkaji konsep tersebut. Secara terminologi, wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Lalu, menurut Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan pengertian terminologi, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada, termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Wawasan Nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Selanjutnya, poin kedua, alasan mengapa diperlukan wawasan Nusantara. Yang pertama, apa fungsi dari wawasan Nusantara? Jadi wawasan Nusantara itu berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah mana maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, mengapa diperlukan wawasan Nusantara? Karena wawasan Nusantara memberi arti penting bagi Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan bangsa dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya, demi menghindari dan mengatasi berbagai ancaman yang berpotensi menghancurkan bangsa. Mengapa bangsa Indonesia harus memandang wilayah dan orang-orang di dalamnya itu sebagai satu kesatuan, agar tercipta keberagaman dan perbedaan yang menguji kesatuan dan persatuan. Kesatuan dan persatuan itu akan menguatkan NKRI agar tidak diserang penjajah. Sesuai bagian dari Pancasila ketiga, yaitu yang berbunyi, Persatuan Indonesia, yang bermakna bagi setiap orang Indonesia untuk bersatu berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, apa yang terjadi jika tidak ada wawasan Nusantara? Jika Indonesia tak berwawasan Nusantara, maka negara ini dapat dijajah lagi oleh bangsa lain, bahkan dapat menjadi negara yang hancur. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya lagi rasa persatuan dan kesatuan di antara para warga negara dan tidak adanya rasa untuk melindungi bangsa secara utuh.
sehingga dapat mudah terombang-ambing dan terpengaruh oleh bangsa lain. Alasan mengapa perlu wawasan Nusantara ini dilatar belakangi oleh latar belakang sejarah, sosiologis, dan politik bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu ada sumber historis atau sejarah, sosiologis, dan politis terkait dengan munculnya konsep wawasan Nusantara. Sumber-sumber itu melatar belakangi berkembangnya konsepsi wawasan Nusantara. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri I.R.H. Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Isi pokok deklarasi tersebut adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil, yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut di antara pulau bukan lagi sebagai pemisah, karena tidak lagi laut bebas, tetapi sebagai penghubung pulau. Selanjutnya, ada sumber historis, sosiologi, dan politik tentang wawasan Nusantara. Latar belakang historis wawasan Nusantara. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan Deklarasi Juanda. Sebelum keluarnya Deklarasi Juanda, wilayah Indonesia didasarkan pada Territoriale and Maritime Ordonancy 1939 atau TZMKO 1939 atau dikenal dengan nama Ordonansi 1939. Isi intinya adalah penentuan laut lebar sejauh 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau kontur pulau atau darat. Dengan peraturan zaman Hindia Belanda, setiap pulau hanya memiliki laut sejauh 3 mil dari garis pantai. Laut setelah garis 3 mil merupakan lautan bebas. Saat ini, konsepsi wawasan Nusantara semakin kuat setelah adanya keputusan politik negara yakni dimasukkan ke dalam pasal 25A UUD NRI 1945. Selanjutnya, latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Dalam rumusan GBHN 1998, dikatakan wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akhirnya, konsep wawasan Nusantara juga dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Berdasarkan pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Selanjutnya ada latar belakang politis wawasan Nusantara. Masa depan adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju dan mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Rumusan wawasan Nusantara dimasukkan dalam naskah garis besar haluan negara atau GBHN sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998, setelah GBHN tidak berlaku disebabkan MPR tidak lagi diberikan kewenangan menetapkan GBHN, konsepsi wawasan Nusantara dimasukkan pada rumusan pasal 25A UUD NRI 1945 hasil perubahan keempat pada tahun 2002.
Selanjutnya yaitu dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Seperti yang kita tahu, wilayah Indonesia terbentang dari Sabang hingga Merauke yang di dalamnya terdapat banyak keanekaragaman. Entah itu flora, fauna, maupun penduduk itu sendiri. Adanya wawasan Nusantara mengajak seluruh warga Indonesia untuk memandang keanekaragaman yang dimiliki serta luasnya wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan. Namun, keberagaman ini juga dapat menimbulkan potensi ancaman dan kemanfaatan. Beberapa potensi positif dan negatif wilayah Indonesia yang berdiri Nusantara yaitu yang pertama yaitu potensi positif. Potensi yang dapat digali, diolah, didaya gunakan, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya secara bijak untuk kemakmuran rakyat. Contohnya mengembangkan dan memanfaatkan potensi panas bumi yang ada di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara menjadi energi listrik. Yang kedua yaitu potensi negatif atau ancaman, yaitu potensi yang bersifat merusak dan mengganggu keberlangsungan hidup warga negara, sehingga potensi negatif ini perlu diantisipasi dan ditanggulangi. Contohnya mengantisipasi bencana alam yang ada di wilayah rawan. 4 makna wawasan Nusantara yaitu yang pertama, wawasan Nusantara mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik. Yang kedua, wawasan Nusantara mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan ekonomi. Yang ketiga, wawasan Nusantara mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Yang keempat, wawasan Nusantara mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan pertahanan dan keamanan. Oke, selanjutnya yaitu esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Jadi, esensi atau inti dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Karena sejarah munculnya wawasan Nusantara adalah kebutuhan akan kesatuan atau keutuhan wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah Indonesia harus merupakan satu kesatuan, tidak lagi terpisah-pisah oleh adanya lautan bebas, sehingga laut tidak lagi merupakan pemisah, tetapi sebagai penghubung. Wawasan Nusantara juga berpandangan kepada persatuan bangsa, karena bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan kebudayaan. Wawasan Nusantara juga merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Nah, berikut adalah 4 makna implementasi wawasan Nusantara yang mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Next. Yang pertama, yaitu implementasi wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Memiliki makna, yang pertama, bahwa kebulatan wilayah Indonesia dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Yang kedua, bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Ketiga, bahwa Pancasila adalah salah satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Yang keempat, bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kelima, bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Dan yang keenam yaitu bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas, aktif, serta diabdikan pada kepentingan nasional. Nah, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Kedua, implementasi wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi memiliki makna
Yang pertama, bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Ketiga, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan tunjukkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oke, jadi implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Next. Ketiga, yaitu implementasi wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Memiliki makna bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Perkehidupan bangsa harus serasi dan dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, seimbang, dan merata, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Yang kedua, bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, dengan keberagaman budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya. Dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa. Nah, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Next. Terakhir, implementasi wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan memiliki makna bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara, dan bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Nah, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menemukan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan menentukan sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Yang selanjutnya yaitu studi kasus. Dalam studi kasus kali ini, kelompok kami mengangkat studi kasus yang berjudul Direbutnya Beberapa Kebudayaan Indonesia oleh Malaysia. Lagi-lagi negara Malaysia membuat Indonesia naik pitam. Tari pendet yang berasal dari Bali diklaim merupakan tarian dari Malaysia. Padahal sudah sejak ratusan tahun tari pendet Bali merupakan tarian keagamaan yang berada di Bali. Tak hanya tari pendet, Malaysia juga mengklaim kebudayaan Indonesia yang lain, seperti batik, reok Ponorogo, angklung Sunda, dan wayang kulit. Disebutkan oleh budayawan Malaysia, pengeklaiman tari pendet oleh Malaysia dilakukan karena ingin melindungi tari pendet dari klaim barat. Namun, sudah semestinya pemerintah melindungi tari pendet dari klaim negara manapun. Sebagai tindak lanjut dari kasus tersebut, pemerintah berjanji bahwa semua kekayaan budaya Indonesia akan diinventarisasi dan didaftarkan sebagai hak cipta. Selain itu, pemerintah Indonesia juga melakukan pendekatan government to government untuk melakukan penyelesaian terhadap kasus dengan Malaysia. Jadi next. Selanjutnya yaitu analisis dari studi kasus. Kejadian tersebut tentu sangat disayangkan. Terjadinya kasus klaim kebudayaan tidak hanya terjadi sekali. Namun, sebagai warga negara sudah semestinya mengenal lebih dalam budaya negeri sendiri. Dalam kasus ini, pemahaman wawasan Nusantara akan membatasi sumber konflik di Indonesia. Dengan wawasan Nusantara pula, warga negara akan lebih sadar untuk memprioritaskan kepentingan nasional dan cita-cita tujuan nasional. Wawasan Nusantara hendaknya disampaikan di lingkungan pendidikan sebagai bekal para generasi muda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab di laman Sepada. Terima kasih.